Nah, sekarang nilai akarnya nggak sama kok. Apakah bisa dijumlah? Ini nggak bisa dijumlah. Biarin aja. Jangan dipaksa gini ya. 5 tambah 3, 8. Ditambah akar 5 tambah 3. Nggak bisa. Halo adik-adik, selamat datang di PJ Kos. Saya Koben. Di video kali ini, Koben akan bantu kalian dalam belajar matematika bentuk akar ya. Kita dalam bentuk akar, kita pelajari sifatnya dulu ya. Ini Koko ambil sifat pertama. Nah, ini aja ya. Sifat pertama bentuk akar. Jadi kalau adik-adik ada akar, ini A kali B ya. Ini misalkan derajat akarnya N gitu ya, derajat akar. Jadi derajat akar tuh maksudnya bilangan berderajat daripada akarnya ya. Jadi akar derajat 3, akar derajat 5, akar derajat, kalau nggak ada tulisannya itu berarti derajat akarnya 2. Maksudnya pangkat 2 derajat akarnya. Ya. Jadi ini bisa dipecah menjadi N akar A kali N akar B. Nah, ya. Contohnya, misalkan kau punya akar 12. Nah, akar 12 gitu ya. Nah, akar 12 ini adik-adik bisa pecah. 12 itu kan 3 kali 4, istilahnya seperti itu. Jadi nanti ini akar 3 kali akar 4. Nah, jadi 12 itu kan AB ini seperti 3 kali 4 dipecah. Nah, contohnya gitu. Nah, akar 4 itu 2. Berarti nanti hasilnya ini akar 3 kali 2. Atau kita tulis 2 akar 3. Ini maksudnya daripada sifat pertama ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau derajat akar 3 kok, misalkan derajat akar 3 dari 16. Nah, gitu ya. 16 ini kita buat pangkat 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2, atau kalau kita buat bentuk perkalian 2 kali 8. Koko lebih setuju yang 2 kali 8. Kenapa? Karena 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 sama derajat akar 3 ini istilahnya bisa dicoret. Ya, jadi maksudnya gini. Koko 16-nya ini pecah jadi 2 kali 8. Jadi nanti ini 3, derajat akarnya 3. 2 kali derajat akar 3, 8. Jadi nanti hasilnya ini adalah derajat akar 3 dari 2. 8 itu kan istilahnya adik-adik 2 pangkat 3. Nah, jika pangkat dalam sama akar ini derajatnya sama, ini bisa dicoret. Karena teori daripada pangkat akar, misalkan nih N ini A, itu adalah A pangkat seper N. Nah, jika Koko di dalamnya ini bilangannya A ini berpangkat M, berarti nanti ini A pangkat M per N. Nah, jadi kalau adik-adik ini 3, ini artinya M-nya 3, N-nya 3. Ya, jadi 3 bagi 3, 1. Jadi nanti ini adalah 2 kali derajat akar 3 dari 2. Ini hasilnya. Ya, gitu ya pengertian dari menyederhanakan akar. Loh kok akarnya 4 kok bisa 2? Nah, derajat akar kalau nggak diberitahu ini artinya 2. Bilangannya 2. Jadi 4 itu 2 pangkat 2. 2 bagi 2 coret. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi, jika akar tidak ada nilai di sini, ini maksudnya 2. Ya, 2 maksudnya. Ini kalau ada tulisan 3, 5 itu maksudnya derajat akarnya berarti 5 gitu. 3 gitu, ya. Sifat kedua dari bentuk akar ini adalah N, derajat akar N, A dibagi B ya. Jadi ini pembagian. Sama seperti teori jika di dalam akar itu perkalian, dalam akar pembagian ini adik-adik bisa juga pecah. Jadi N derajat akar A, lalu derajat akar N B. Nah itu. Jadi dibagi sendiri-sendiri. Sama seperti yang perkalian. Ini contohnya ya, misalkan kau punya derajat akar 3, X dibagi 8. Nah, ini adik-adik bisa buat derajat akar 3X, berarti derajat akar 3 ini 8 ya. 8 ini seperti tadi 2 pangkat 3, 3 bagi 3 coret jadi 2. Nah, ini berarti hasilnya adalah setengah derajat akar X 3, derajatnya 3 ya. Sifat ketiga, ini adik-adik misalkan ini akar, lalu ini A, ini misalkan derajat akarnya yang ini M, yang ini N gitu ya. M sama N, jadi derajat akarnya.
Ini kalau akarnya double, berarti adik-adik akar ini bisa jadi 1. Langsung akar A, tapi derajatnya ini dikalikan. Jadi M kali N. Nah, gitu. Ya. Jadi langsung kalikan aja. Ini contohnya aku punya akar dalamnya derajat 3 gini ya, dari 729. Nah, misalkan gitu. Ini adik-adik boleh buat akar 729. Nah, tapi derajatnya ini 3 kali 2. Loh kok 2? Ingat ya, kalau nggak ada tulisan derajat akarnya itu berarti 2. Berarti ini 6. Ya, seperti contoh di atas. Nah, 729 ini adalah 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6. Nah, 6 bagi 6 habis. Ini hasilnya 3. Nah, gitu. 3 pangkat 1 maksudnya ya. Ini sifat keempat ya adik-adik ya. Jadi sifat keempat itu sifat penjumlahan akar. Maksudnya gini, ini B akar A ya, ditambah C akar A. Nah, ini adik-adik ingat ya, bahwa nilai daripada akarnya harus sama. Ini baru bisa dijumlah. Itu syaratnya. Jadi nanti maksudnya ini hasilnya B tambah C akar A. Loh kok kalau ini nggak sama kok. Ini akar A, ini akar D. Nggak bisa dijumlah. Nggak bisa dijumlah. Syaratnya ini harus sama. Sama-sama akar yang nilainya sama persis. Contoh ya. Misalkan aku punya 2 akar X ditambah 3 akar X. Nah, ini hasilnya 2 tambah 3, 5. 5 akar X. Nah, gitu. Ya. Ini berlaku juga untuk pengurangan. Jadi B akar A dikurang C akar A. Ini hasilnya B min C akar A. Ya. Nah, ini untuk contoh yang kelima. Ini kok nggak perlu ya, karena sama dengan contoh yang keempat, hanya beda minus. Gitu aja. Ini kok ada contoh soalnya ya. Misalkan kok mau hitunglah akar 12 tambah 4 akar 3 dikurangi akar 27. Nah, ini adik-adik sederhanakan. Akar 12 bisa nggak ya dalamnya jadi akar 3? Nah, syaratnya itu. Ya. 12 itu kan ini 3 kan paling kecil ya dari antara nilai semua. Jadi kita coba jadikan angka 3. Nah, 12 itu kan 3 kali 4. Ya. Jadi kau tulis saja 3 kali 4. Nah, 27 itu misalnya 9 kali 3. Nah, nanti ini akarnya 4 kan 2 ya. Akarnya 4. Jadi ini hasilnya 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Akarnya 9 itu 3. Berarti min 3 akar 3. Nah, kalau adik-adik ini akarnya sama semua, ya, nilainya, ini bisa langsung dijumlah depannya. Seperti BC itu tadi. Jadi 2 tambah 4, 6, dikurangi 3. Ya, jadi nanti hasilnya 3 akar 3. Gitu ya maksudnya ya. Ini kok ada contoh berikutnya ya adik-adik. Akar 125 ditambah akar 27. Nah, 125 ini kita buat sederhananya dulu. Akar 125 itu adalah akar 25 kali 5 ya. Loh kok kenapa aku milih 25 kali 5 gitu? Karena akarnya 25 ini 5, bisa diakar lah ya. Jadi kalau kalian adik-adik mendapatkan sebuah akar bilangan, adik-adik harus mencari bilangan yang bisa diakar dari kelipatan 125 ini. Jadi 25 kali 5, akarnya 25 kan 5, bisa diakar gitu. Nah, seperti akar 27, ini cari aja 9 kali 3. Ya kan? Akar 9 kan bisa. Tergantung derajatnya juga ya adik-adik ya. Tergantung derajatnya. Jadi kalau ini derajat 2, ya adik-adik buat 25 karena 5 pangkat 2 supaya bisa dicoret seperti sifat yang tadi. Jadi akarnya 25 ini 5, akar 5, akarnya 9 itu 3. Nah sekarang nilai akarnya nggak sama kok. Apakah bisa dijumlah? Ini nggak bisa dijumlah. Biarin aja. Jangan dipaksa gini ya. 5 tambah 3, 8 ditambah akar 5 tambah 3 nggak bisa. Jadi kalau nilainya beda, itu nggak bisa dijumlah ya. Nah ini kok ada contoh berikutnya ya. Ini ada akar 2 ditambah derajat akar 3 dari 2. Loh, apakah ini bisa dijumlah? Kau bilang ini nggak bisa. Kenapa? Syaratnya ini pun itu selain nilainya sama, derajat akarnya pun harus sama. Kalau derajat akarnya nggak sama seperti ini, derajat akarnya ini 2 dan ini 3, ini nggak bisa dijumlah. Loh kok hasilnya berapa? Ya udah nggak bisa dihasilkan, hasilnya tetap gini. Itu sudah selesai. Ini contoh ya. Jadi adik-adik ingat, jadi bisa dijumlah karena apa? Bentuk akar itu jika nilainya sama, derajat akarnya pun harus sama. Kita masuk bentuk akar sifat yang keenam ya. Jadi ini ada sifat seperti ini. A dikali akar B dikali C
dikali akar D. Maksudnya A akar B dikali C akar D gitu ya. Nah, ini adik-adik kalau bentuk perkalian seperti ini, akar kali akar, ya, ini nulisnya ini A kali C kali akar, ini kalikan B kali D. Nah, jadi akarnya tetap ada. Nah, banyak yang salah paham, akar kali akar tuh akarnya hilang. Itu hilang kalau misalkan sama nilainya, ya. Ini B ambil B. B sama B gitu, memang akar kali akar, B kali B kan B kuadrat, jadi hilang. Jadi intinya sebenarnya perkalian dari akar, itu akarnya tetap ada, intinya gitu aja. Kalau ada contoh, 2 akar 5 dikali 3 akar 7. Ini hasilnya adalah 2 kali 3. Ini 6, seperti ini ya, A kali C-nya. Lalu akar 5 kali 7. Nah, ini hasilnya. Udah, jadi perkalian akar gini. Nah, ini kok ada contoh lagi, misalkan 2 akar 5 dikali 3 akar 5. Nah, ini nilainya sama ini, dalamnya. Ini sebenarnya caranya ya, 2 kali 3, 6. Lalu akar 25, sebenarnya gitu. Nah, akar 25 kan 5. Nah, nanti ini 6 kali 5, hasilnya 30. Nah, jadi maksudnya gue banyak yang salah paham. Kalau akar kali akar itu akarnya langsung hilang jadi 35 gitu. Enggak. Kalau ini dalamnya nggak sama ya tetap ada akarnya. Ini pun sebenarnya hilang, bukan karena hilang, tapi karena kalau dikali ini 25 lalu diakar jadi 5. Jadi nggak hilang akar. Akarnya tetap ada. Ini kalau ada contoh berikutnya ya. Derajat akar 3 dari 4 dikali derajat akar 3 dari 16. Nah, ini. Ini adik-adik kalau ada seperti ini derajat akarnya sama enggak? Nah, kalau sama, ini berarti bisa dikalikan. Loh, kok berarti syaratnya ini apa kok? Syaratnya ini adalah derajat akarnya harus sama, baru bisa dikalikan. Ya, nanti Koko kasih contoh lagi kalau derajat akarnya beda ya, biar betul-betul paham cara ngali. Ini berarti ini derajat akar 3, 4 kali 16. Ini boleh dikalikan langsung. Ini hasilnya adalah, ini kalau ada adik buat 64, 64 ini adalah 4 pangkat 3 ya. Nah, ini bisa dicoret. 3 bagi 3, hasilnya 4 ini. Ini kalau ada contoh berikutnya ya, misalkan derajat akar 3 dari 2 dikali akar 5 gitu. Nah, ini. Apakah aku boleh mengalikan? Ini nggak boleh dikali. Kenapa aku? Nggak boleh langsung akar 10, 2 kali 5. Nggak boleh, karena derajat akarnya beda. Loh, kok ini hasilnya berapa? Ini nggak bisa dihasilkan. Ya udah tetap seperti ini gitu. Udah ini hasilnya ya sama persis lah ya, ini tetap. Jadi kalau akar derajatnya beda, ini adik-adik nggak bisa dikalikan ya, jangan sampai salah. Tapi kalau bisa dikalikan karena derajat akarnya sama. Sifat ke-7 ya, ini namanya menarik akar kuadrat, nama sifatnya. Maksudnya apa? Jadi ini memiliki bentuk khusus. Jadi akar ya, ini harus angka 2. Ini plus minus ya, harus angka 2 ya. Lalu ini istilahnya A tambah B, lalu ada akar kecil di dalamnya akar besar ini ya, ini ada plus minusnya. Ini harus A kali B. Nah, kalau adik mendapat akar plus minus ini 2, ini bisa dipecah menjadi akar A plus minus akar B. Nah, itu ya. Ini plus minus nih adik-adik, maksudnya kalau ini dalamnya plus, berarti ini plus. Kalau ini hasil dalamnya minus, berarti ini ikut minus gitu. Nah, ini nanti ada syaratnya. Nilai A harus lebih besar dari B. Nah, ini penting nih. Ya, karena nilai daripada akar itu pasti positif. Jadi akar A, akar B ini istilahnya harus nilainya lebih besar kalau dikurang supaya positif. Ya, tujuannya itu. Nah, ini Koko ada contoh soalnya seperti ini ya adik-adik ya. Akar 7 dikurangi 2 akar 12. Nah, kita mikirnya di angka 12-nya ini. 12 itu berapa kali berapa? Nah, ini. Jika dijumlah, itu bernilai 7. Dijumlah. Nah, ini harus tambah ya. Kalau yang ini harus tambah ini. Jadi maksudnya gini. 12 ini adalah 4 kali 3. Ya. Kenapa 4 kali 3? Kenapa kok tidak milih 6 kali 2? Karena jumlahnya harus 7. Nah, ini loh teorinya. Perkalian, ini penjumlahannya yang depan. Ya. Dan ini syaratnya harus 2. Ini udah sama 2. Ini udah bagus. Kalau belum nanti kita harus jadikan 2. Nanti ya contoh berikutnya. Nah, ini berarti yang A yang 4.
yang B yang 3, karena syaratnya A lebih besar dari B. Nah, berarti ini hasilnya adalah akar 4. Karena ini minus, berarti adik-adik ini minus akar 3. Berarti jawabannya ini 2 min akar 3. Gitu ya, maksudnya gitu. Ini aku kasih contoh lagi aja ya. Ini akar 17 ditambah 2 akar 72. Nah, ini adik lihat nih. 72 itu adalah, supaya jumlah 17 itu adalah 9 kali 8 ya. Ini aku ambil 9 sama 8. Kenapa aku? Karena kalau di jumlah ini 17. Jadi bukan 36 kali 2, bukan 4 kali 18, bukan. Harus ngikuti ini. Loh kok kalau ini misalkan 22. 22 ya adik-adik buat yang 18 sama kali 4. 18 kali 4. Kalau ini 22 ya, kan di jumlah 22, 18 sama 4. Nah, ini hasilnya adalah, karena ini positif, berarti hasilnya akar 9 tambah akar 8. Nah, kalau seperti ini adik-adik, kalau bisa sederhanakan. Akar 9 kan 3. Akarnya 8, ini kan 4 kali 2. Akarnya 4 tuh 2. Akar 2. Ya, jadi 8 kan 4 kali 2. Jadi 4 di akar tuh 2. Yang 2 biarkan di dalam akar, nggak bisa keluar. Loh kok ini apakah bisa dijumlah? Nggak bisa, ini sudah hasilnya. Kenapa? Karena nggak mengandung akar yang depan. Akar itu bisa dijumlah kalau sama-sama ada akarnya. Ya, sifat yang tadi. Dan nilainya pun harus sama. Ini adik-adik kok ada contoh berikutnya ya. Akar 6 min 4 akar 2. Nah, ini syaratnya harus 2. Loh kok ini 4 ini kok? Berarti harus dijadikan 2. Caranya, 4 itu kan 2 kali 2. Jadi kita harus ngambil kelipatan 2 istilahnya ya. Jadi jika ini misalkan 6, ya berarti 2 kali 3 gitu ya. Jadi harus ada angka 2-nya. Tujuannya mau jadi 2. Lalu akar 2. Gitu. Ya. Nah kok terus ini kan 2 kali 2 kok mintanya hanya 2. Nah ini akar 6 min 2. Nah 2 yang ini istilahnya kita masukkan ke dalam akar. Nah kalau masuk dalam akar, 2 yang merah ini tadi yang aku garis spidol merah itu jadi angka 4. Kok bisa kok? Akarnya 4 kan 2. Jadi seperti dikuadratkan gitu. Jadi kalau bilangan masuk ke dalam akar itu dikuadratkan. Jadi misalkan gini. A akar B. Jika A mau jadi di dalam akar, jadinya A kuadrat kali B. Jadi dikuadratkan gitu. Ya, jadi masuk. Nah, ya paham ya maksudnya Uko ya. Seperti contoh akar 12 tadi lah, 4 kali 3, akarnya 4, 2 akar 3 gitu, ya. Nah, ini nanti ditulis lagi, akar 6 min 2 akar 8, kita kalikan 4 kali 2. Atau kalau kita tidak mau ngalikan, enak ini, 4 tambah 2 kan 6. Daripada kita nyari lagi, 8 itu berapa kali berapa? Nah, 4 kali 2 jumlahnya 6. Ini hasil akhir adalah akar 4 dikurang akar 2. Kok boleh akar 2 kurangi akar 4? Tidak boleh. Syaratnya yang depan harus lebih besar nilainya ini. Ya. Nah, akarnya 4 itu 2 min akar 2. Ini kalau ada contoh akar 15 tambah 10 akar 2. Ya. Nah, 10 ini supaya jadi 2, ya aku buat aja 2 kali 5. Jadi nanti nulisnya gini. Akar 15 tambah 2 kali 5, kita tulis dulu ya biar lebih paham. Nah ini akar 15 tambah 2 akar. Nah 5 kita masuk ke dalam akar di kuadrat, jadi 25 dia. Kalau 25 kali 2 kan 50 ya, kita ubah dulu. 15 tambah 2 akar 50. Nah kita cari 50 berapa kali berapa jika dijumlah 15. Ini berarti 10 kali 5 ya. Nah ini hasilnya adalah akar 10. Kalau tambah ya tambah. Nah ini. Nah ini contoh berikutnya ya. Akar 3 tambah akar 5. Nah ini langsung akar 5. Ini nggak ada angka di depan. Tentunya nggak bisa dibuat 2. Seperti 2 kali berapa. Seperti contoh sebelumnya. Nah ini adik-adik bisa menggunakan bantuan. Bantuan apa kok? Nah ini adik-adik bisa dengan bantuan diberi 2 per 2. Ini bantuannya ya. Kenapa 2 bagi 2 itu kan 1 ya, itu bantuannya. Jadi supaya muncul angka 2 di sini. Ini adik-adik sama penyebut. Nah 3 ini kita buat 6 per 2 gitu aja ya. Nah gini. Nah nanti nulisnya ini akar
kalau udah per 2 semua, ini boleh tulis 6 tambah 2 akar 5 per 2. Tapi ini akarnya besar ya. Nah, ini sistemnya seperti sifat akar yang pembagian. Ini adik-adik boleh akar sendiri-sendiri. 6 tambah 2 akar 5 dibagi akar 2. Jadi dibuat akar atas, akar bawah. Nah, udah jadi nih. Ini sudah ada angka 2-nya nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat 5 berapa kali berapa. Jika dijumlah harus 6, ya 5 sama 1. Berarti nanti akar 5 ditambah akar 1. Akar 1 itu 1 ya. Nanti kita boleh tulis 1, nggak apa-apa. Dibagi akar 2. Nah, bentuk akar, jika ada di penyebut ini akar, kita harus merasionalkan. Nah, nanti Koko ajarin di sifat ke-8 ya, cara merasionalkan. Tapi ini Koko rasionalkan dulu. Rasionalkan tuh istilahnya dikali sekawan nama lainnya, atau merasionalkan. Dikali akar 2 per akar 2. Ya, supaya akarnya hilang yang bawah. Ya, akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Jadi nanti tinggal 2 bawahnya. Nah, gini ya. Lalu yang atas, akar 2 yang atas ini adik-adik kali masuk. Kalikan. Jadi akar 5 kali akar 2 itu akar 10. Ya, seperti sifat yang akar kali akar, dalamnya dikali, tambah akar 1 kali akar 2 ya akar 2. Nah, ini hasilnya nih. Ya, hasilnya akar 10 tambah akar 2 per 2. Kok bisa dijumlah jadi akar 12? Gak bisa. Akar itu harus sama nilainya ya. Yang bisa dijumlah koefisien depannya. Kalau gini biarkan tuh hasilnya udah. Ini kalau ada contoh berikutnya adik-adik ya, ini akar 5 per 4 ditambah setengah akar 6. Ya. Nah, ini kan tidak ada angka 2 ya, ini harus 2 syaratnya. Berarti setengah ini kita buat 2 per 4. Ya, supaya jadi muncul angka 2. Depannya akar yang kecil yang dalam nih. Berarti nanti akar 5 per 4 ditambah 2 per 4. Nah, gini. Ya, supaya muncul angka 2. Ya, ini logika-logika aja supaya muncul angka 2 gimana caranya ya. Itu aja, ya. Nah, nanti ini kita buat akar. Kalau udah sama, ini kebetulan per 4 per 4 semua, langsung aja. 5 tambah 2 akar 6 per 4. Nah, kalau akar dalamnya pembagian kita pecah sendiri-sendiri. 5 tambah 2 akar 6 dibagi akar 4. Nah, akarnya 4 ini 2 ya. Kebetulan udah langsung bulat 2, kita nggak perlu merasionalkan. Nah, kita olah yang atas. 6 ini supaya angka 5 di jumlahnya 3 kali 2. Ya. Loh, kok kalau ini 7 kok? 7 berarti 6 kali 1. 6 kali 1 kan kalau dijumlah 7. Nah, gitu ya. Perkaliannya harus 6 tapi. Nah, ini bisa diubah jadi akar 3 tambah, karena ini tambah, akar 2 per akarnya 4, 2. Nah, itu hasilnya. Kok bisa dijumlah ini? Nggak bisa. Nggak bisa dijumlah karena nilai akarnya beda. Untuk selanjutnya, Koko akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar ya. Jangan lupa ditonton di video selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.